Perkenalkan, nama saya Marta Mira, NIM 2011-061867, kelas D11, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran 3, kelas 5 SD tentang media visual. Semuanya pasti di sini sudah tidak asing lagi bukan dengan media, apalagi media visual, di mana semua media visual telah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap kegiatan kita. Tetapi kali ini saya akan membahasnya sedikit berbeda, yaitu akan membahas media visual pembelajaran. Bagaimana sih media visual dalam pembelajaran? Mari kita simak penjelasannya. Sebelum kita membahas media visual, mari kita ketahui lebih dahulu apa itu media. Media adalah semua alat peraga yang digunakan untuk mengirim pesan ke penerimanya pesan. Sedangkan visual adalah semua yang kita lihat dengan mata. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan. Apa itu media visual? Media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat indera penglihatan atau mata. Oleh karena itu, semua apa yang kita lihat dengan mata kita itu yang disebut media visual. Seperti contoh, banyak sekali media yang kita gunakan, yaitu adalah media televisi, radio, dan lain-lain. Kemudian, dalam proses pembelajaran, banyak sekali salah satunya yaitu ada proyektor. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Baik, kita akan lanjut ya, yaitu dalam prinsip-prinsip visual. Banyak sekali ya anak-anak. Di sini Ibu juga akan menjelaskan prinsip media visual. Yang pertama, pemberian bayangan dan warna untuk memfokuskan perhatian dan memisahkan komponen. Yang kedua, pemberian warna harus realistis. Yang ketiga, harus menyiapkan gambar atau kartion. Jadi anak-anak di sini harus fokus terhadap bayangan dan warna, di mana bayangan dan warna ini harus nyata. Jika teman-teman menggunakan media visual dalam pembelajaran juga, dan jangan lupa teman-teman di sini juga ada gambar. Contohnya Ibu ambil gambar lampu. Baik, prinsip media visual yang keempat, elemen pesan visual harus disorot dan dibedakan dari elemen latar belakang. Yang kelima, objek visual tunjukkan untuk mengkomunikasikan ide-ide. Nah, jadi jika anak-anak pesan visual sendiri, jadi harus disorot dan dibedakan dari latar belakangnya. Kemudian objeknya harus ditunjukkan agar ide-idenya bisa disalurkan ya anak-anak. Prinsip media visual yang keenam, elemen visual utama diagram sangat berguna untuk memahami teori yang sulit. Yang ketujuh, grafik yang diproyeksikan harus mudah dibaca. Jadi kita membuat sebuah media visual belajar, kita harus memasukkan diagram. Kenapa? Karena dalam diagram tersebut bisa memperjelaskan atau menerangkan materi-materi yang sulit. Prinsip media visual yang ke-8, menekankan kejelasan dan akurasi dalam semua elemen visual. Yang ke-9, hindari image yang tidak seimbang. Yang ke-10, gunakan image untuk menggambarkan konsep yang berbeda. Jadi dalam media pembelajaran yang kita buat, semua elemen-elemen pesan harus akurat. Jadi jelas, tidak abstrak. Dan juga gunakan image yang setidaknya berguna untuk disampaikan kepada siswa. Hindari image yang tidak nyambung atau dan tidak seimbang dengan materi kita. Selanjutnya, prinsip yang ke-11, ulangi
interaksi dan melibatkan siswa untuk meningkatkan ingatan. Yang ke-12, gunakan diagram untuk mengilustrasikan kesan umum. Yang ke-13, buat media visual sederhana mungkin. Jadi anak-anak, jika kita sudah berpresentasi atau menjelaskan kepada siswa materi yang telah kita buat, kita harus mengulangnya kembali. Untuk apa? Untuk mengingatkan ingatan dan memori para siswa terhadap materi yang telah kita berikan. Oke, lanjut ya anak-anak. Di sini juga terdapat fungsi media visual. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk konsentrasi pada pelajaran. Jadi jika kita menggunakan media visual dalam pembelajaran, para siswa akan mudah tertarik dan juga konsentrasi terhadap pelajaran yang kita berikan. Dan yang kedua, fungsi afektif, yaitu terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar dengan teks bergambar. Kita bisa merasakan sendiri ya anak-anak, kita belajar menggunakan dengan teks bergambar, pasti kita tidak akan mudah jenuh dan tidak mudah mengantuk. Oleh karena itu, penggunaan media visual dalam pembelajaran itu yang paling asyik ya anak-anak, karena para siswa tidak akan merasakan jenuh dalam belajar. Dan yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu terlihat dari pencapaian tujuan pembelajaran dalam memahami pesan dalam gambar. Jadi anak-anak, fungsi kognitif ini fungsi yang utama. Kenapa? Karena pencapaian tujuan dalam memahami materi yang kita berikan. Jika kita menggunakan media visual, otomatis siswa akan mudah untuk memahami materi yang kita berikan, terutama jika kita menggunakan pesan-pesan dalam bergambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu memberikan konteks untuk memahami teks. Jadi selain untuk menarik perhatian para siswa, fungsi media visual juga memberikan konteks memahami teks. Jadi para siswa itu secara tidak langsung dapat mengerti terhadap materi yang kita berikan. Mudah bukan? Dan senang juga kita dalam mengajarnya. Selanjutnya, jenis-jenis media visual. Yang pertama, media proyeksi berdasarkan OHP. Transparansi, yaitu suatu alat dukungan mengajar saling bertahap wajah, contohnya OHP dan gambar 3D. Contohnya OHP dan gambar 3 dimensi. OHP juga saya akan menjelaskan di sini observer atau proyektor. Jadi contohnya yaitu proyektor dan gambar 3 dimensi. Yang kedua, media tidak proyeksika, yaitu benda visual tidak perlu dihadirkan di ruangan kelas, tetapi siswa bisa langsung melihat objek, contohnya diagram, benda nyata, misalnya kerangka tubuh, kerangka hewan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan menggunakan media visual dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi siswa. Dan yang kedua, memberikan minat dan keinginan baru. Yang ketiga, bisa mengatasi persoalan keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang keempat, analisa sangat tajam sehingga membuat siswa mengerti pesan dan informasinya atau pelajaran. Tentu saja ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Di sini juga saya akan menjelaskan kekurangannya dalam media visual dalam pembelajaran. Yang pertama, biaya pembuatan cukup mahal. Yang kedua, visual sangat terbatas. Yang ketiga, lambat dan kurang praktis. Dan yang terakhir, tidak ada audio karena pembuatannya hanya dengan media gambar dan tulisan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.